Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Desita Raken Desita volume 9 part 6. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari kaburnya Murelia. Melihat Murelia kabur, Fran menecah kesal. Bahkan Shiso tidak bisa melacak Murelia kemana dia pergi. Akan tetapi, para musuh masih meninggalkan seorang kesatria. Ingin mendapat informasi tentang Murelia, siksaan dimulai. Dengan dilumpuhkan dan kakinya dipotong, Joan masih tidak menjawab pertanyaan. Yang ada, Joan hanya terlihat seperti orang yang tidak punya akal sehat. Hanya diam seperti mayat. Sudah mencoba berbagai cara, seperti penyambut dan sihir pembersihan, tapi itu masih belum cukup untuk membuat Joan sadar kembali. Fran angkat bicara. Bagaimana jika menggunakan Wind Cruiser, lalu memotongnya? Sontak, Shiso menolak dengan gercep. Ditolak Shiso, Fran sangat kecewa karena gagal menyiksa. Kemudian Shiso meminta Fran untuk menyentuhkan ujung pedangnya kepada Gwen Darta. Dan ketika Fran menyentuhkan Shiso, Gwen berteriak keras yang disertai cahaya putih dan mengikatnya. Dan dengan itu, aura kebencian dari tubuh Gwen Darta menyebar keluar hingga membuatnya jatuh pingsan. Namun tak lama kemudian, Gwen terbangun dan sadar kembali. Melihat itu berhasil, Fran mencoba melakukan hal yang sama kepada Joan yang masih kehilangan akal sehat. Dan ketika Shiso menyentuhnya, mata kanan Joan yang seperti mata iblis hancur dalam sekejap. Dan setelah itu, menggali informasi dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan tentang Murelia dan apa tujuannya dengan beberapa penyiksaan. Akhirnya, Joan mulai bercerita dari 500 tahun yang lalu. Dulu, Murelia adalah petarung hebat yang anti manusia. Namun suatu hari dia mencoba membentuk sebuah party dengan para manusia. Dan pada akhirnya, Murelia jatuh cinta kepada salah satu anggotanya. Akan tetapi, banyak sesama ras kucing hitam membenci Murelia. Sebab pada waktu itu kucing hitam menganggap manusia lebih cocok menjadi seorang budak. Namun Murelia yang sebagai seorang putri malah menjalin hubungan dengan seorang manusia. Dan dengan itu skandal pun terjadi. Sebagai hukuman, Murelia dan kekasihnya dipisahkan. Dan dengan dipisahkannya mereka dan diskriminasi kepada manusia, Murelia murka. Dan pada saat itulah kerajaan berjanji akan mengembalikan kekasihnya jika Murelia mau memecahkan segel Dewa Jahat demi melindungi kerajaannya. Murelia pun setuju. Dan ayahnya seorang raja binatang buas membawa Murelia ke tempat pecahan segel Dewa Jahat untuk dikorbankan. Namun, berkat bakat terpendamnya, itu mencegah kekuatan si jahat yang mencoba mengendalikan pikirannya. Dan Murelia malah bisa mengendalikan kekuatan si jahat itu sendiri. Menjadi kuat pada waktu itu, Murelia bekerja mengumpulkan jiwa untuk membangkitkan si jahat sambil membawa kasihnya ke tempat yang aman di kerajaan Pasarlian. Ketika sampai, Raja Pasarlian setuju dan memberi pelindungan kepadanya. Ketika pada waktu itu, bangsa binatang buas menyerang Pasarlian. Akan tetapi, Murelia dan pasukan Pasarlian berhasil mengalahkan Beastman. Kemudian, seolah-olah Murelia mendapat akhir bahagia yang dia dambakan, tragedi terjadi lagi. Belum sempat hidup dengan kekasihnya, para dewa menuntut pembalasan atas semua yang bekerja sama dengan si jahat. Dan dengan pembalasan itu, Murelia binasa. Mendengar cerita ini, Maya belum bisa percaya karena belum pernah mendengar cerita yang ini. Joan menambahkan, pertempuran ini bukan hanya untuk memenangkan wilayah. Pasukan Pasarlian sudah habis tanpa bantuan Murelia. Pasarlian tidak bisa memenangkan pertempuran ini. Dulu, Limpot yang membangkitkan Murelia memberi solusi yang sempurna agar bisa mengalahkan binatang buas dengan Murelia yang memiliki kemampuan seluruh pasukan. Sedangkan Linford memiliki dungeonnya.
Dan dengan itu, Bhassalian memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Bhassalian dikalahkan, raja mereka dapat mengklaim pasukannya dikendalikan si jahat. Dan jika itu terjadi, mereka dapat menyalahkan Morelia sebagai bangsa Beastmen karena tidak bisa menjaga sejenisnya demi keuntungan manusia. Dan jika Bhassalian kalah, mereka masih punya rencana lain untuk menghadapi binatang buas dengan melepas segel dewa jahat. Sebenarnya, Johan tidak menginginkan hal buruk seperti ini. Morelia bisa menghancurkan Bhassalian. Agar hal itu bisa terjadi, melarikan diri dari Bhassalian dengan keluarganya, Johan membutuhkan bantuan Morelia. Dan itu alasan Johan menyelamatkan Morelia, agar Morelia bisa menyelamatkan anaknya Romeo yang masih belum terikat dengan kontrak iblis. Kemudian Maya menanyakan kemana Morelia pergi. Johan memberitahu Morelia melarikan diri ke bawah tanah milik tuanya yang terletak di bawah gunung Bhassalian. Dan setelah mendapat informasi yang lebih detail, mereka semua memutuskan akan menyerang dungeon di Bhassalian. Di sisi lain, diperlihatkan Volkart, salah satu bawahan Linford yang dipercayakan untuk memerintah Morelia. Volkart juga monster bawah tanah. Di dalam dungeon ini, Volkart dan Morelia saling menyalahkan hingga Volkart berkeringat dingin saat Morelia mengeluarkan niat membunuh. Kemudian, Morelia memberitahu bahwa dirinya membutuhkan darah Johan dan mengeluarkan Romeo dari sini untuk balas dendam. Namun, tidak semudah seperti apa yang Morelia harapkan. Dan di saat itu juga, Johan mengeluarkan bola kristal yang memperlihatkan seorang penyusup yang membuat kekacauan di ruang tengah dungeon. Lalu, meminta Morelia untuk menghadapinya. Volkart sebenarnya dia adalah monster lemah. Namun karena memiliki kontrak dengan Linford, itu tidak bisa membuat Morelia menolak perintahnya. Dan dengan itu, Morelia pun menjalankan perintah untuk melenyapkan para penyusup. Dan 4 jam kemudian, di tengah perjalanan menuju dungeon, dan yang lainnya disuguhi pemandangan kumpulan mayat para monster. Melihat semua itu, mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, bahkan Urushi sampai ketakutan. Bagi Kiara, situasi ini mereka tewas, dan medan perang hancur ini tidak salah lagi akibat kekuatan tingkat bencana. Siapa yang sanggup melakukan ini? Maya bertanya. Kiara merespon Maya dengan wajah muram dan memberitahu bahwa hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa melakukan semua ini. Dia petualang rank S yang bernama Urlas Friendly Fire. Meskipun dia tidak peduli kawan atau lawan di medan pertempuran, tapi Urlas bukanlah orang jahat. Dan jika dia ada di sini, maka larilah ketika aku menyuruh kalian untuk berlari. Kenapa begitu? Apakah dia sangat berbahaya? Bran bertanya. Kiara memberitahu alasannya, Urlas memiliki pedang dewa tanah kaya. Melihat medan pertempuran, Maya menyadari alasan kenapa Morelia dipanggil kembali ke dalam dungeon. Setelah beberapa perbincangan tentang apa dan harus apa, semuanya telah sampai di depan pintu masuk dungeon. Tak lama kemudian, mereka mulai memasuki dungeon. Baru juga 50 meter masuk ke dalam dungeon, mereka semua dikejutkan dengan hal yang sama. Darah berceceran dan tumpukan mayat monster. Namun, kerusakan area pertempuran sangat berbeda dengan yang di luar hancur berantakan. Bran ingat kata-kata Kiara bahwa Urlas memiliki sihir gravitasi dan pedang dewa tanah. Bran pun mengungkap pikirannya dan menanyakan apakah sihir tanah bisa digunakan di dalam penjara bawah tanah. Namun, mereka semuanya memberi jawaban dengan menggelengkan kepala. Kami tidak mengerti. Sontak, dan memasang wajah bodoh dan bergumam di dalam hati. Ternyata kalian semua juga bodoh. Dan setelah itu, mereka semua merasakan getaran dinding akibat seseorang yang menggunakan sihir kuat. Dengan itu mereka pun bergegas dengan hati-hati hingga menemukan sebuah tangga yang menuju ke bawah. Namun ketika setelah menuruni tangga, seketika Kuina berhenti dan merasakan ada yang aneh. Semua apa yang diberitahukan oleh Johan sama sekali tidak persis. Karena dungeon saat ini memiliki ruang yang sangat banyak dan berbeda dari cerita Johan. Mereka semua berpikir, apa setiap master dungeon bisa merubah lantai atau mempersempit ruang dungeon? Ron angkat bicara dan memberitahu bahwa dirinya pernah melihat dengan kepala matanya sendiri. Di Ulumut, Lumina bisa membuat ruang dungeon sendiri. Namun bagaimana caranya tidak ada yang tahu. Pusing memikirkan hal itu, mereka semua melanjutkan perjalanan. 1 jam berlalu,
Akhirnya mereka telah sampai di ujung dungeon dan terdapat sebuah pintu raksasa. Sebuah mana yang mereka rasakan sebelumnya kini lebih terasa semakin kuat. Kiara berasumsi ada dua entitas kuat sedang bertarung, dan dengan itu Quina pun langsung membuka pintunya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.